إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فمن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah wa a'azzakumullah. Di antara yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap diri kita sebagai umatnya adalah kita tertular atau terkena virus fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Di antara hadis yang menjelaskan tentang hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma akhsha alaikum syahawatil ghaib fi butunikum wa furujikum wa mudhillatil fitan. Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas diri kalian adalah terjadinya syahwat yang diperturutkan, yang muaranya adalah perut kalian dan kemaluan kalian. Kemudian di antara yang aku takutkan terhadap diri kalian adalah fitnah-fitnah yang menyesatkan. Wa mudhillatil fitan, fitnah yang menyesatkan. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan fitnah itu ada dua, ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat. Kedua-dua fitnah ini sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW menimpa diri kita, dan seharusnya kita sebagai umat juga khawatir kalau fitnah ini menimpa diri kita, sebagaimana kekhawatiran Rasulullah SAW akan terjadinya fitnah ini kepada diri kita. Sebelum kita menjelaskan apa yang dimaksud dengan fitnah syubhat dan fitnah syahwat, kita kembali kepada kata fitnah. Fitnah di masyarakat kita biasa diterjemahkan dengan tuduhan yang tidak berdasar, itu fitnah. Tetapi bukan ini yang dimaksud. Karena kalau Bapak saudara musliman saat tidak melihat kata-kata fitnah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bukan itu yang dimaksud dengan fitnah. Meski kita sudah terbiasa, makna dari fitnah itu ya tuduhan yang tidak ada dasarnya, itu fitnah. Namun di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW, fitnah itu berkisar. Maknanya adalah ujian,
bala, musibah, itu makna dari fitnah. Ujian, bala atau musibah, bencana yang menimpa diri kita, keyakinan kita, agama kita. Ini maksud dengan fitnah. Kita lihat di dalam Al-Quran misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَتُلُوهُ مِنْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُ وَأَخْرِجُوهُ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. وَقَتُلُوهُم, bunuhlah mereka sebagaimana mereka telah membunuh kalian. وَأَخْرِجُوهُ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, dan usirlah mereka dari tempat di mana kalian pernah diusir dulu. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, dan fitnah itu lebih dahsyat, lebih berbahaya dibandingkan dengan pembunuhan. Apa makna fitnah di sini? Allah sendiri yang menjelaskan. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah terusirnya Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah, dibunuhnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tertumpahnya dari para sahabat, disakiti Rasulullah SAW, diusirnya Rasulullah SAW, diancamnya Rasulullah SAW oleh orang kafir. Ini makna fitnah. Sehingga Rasulullah SAW dan para sahabat diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah SAW telah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan para sahabat, Allah perintahkan kepada Nabi untuk kembali membalas apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din lillah. Dalam ayat berikutnya, perangilah mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai fitnah itu tidak ada lagi. Apa yang dimaksud? Sampai gangguan dari orang-orang kafir itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena mereka mungkin sudah masuk Islam, mereka sudah menyerahkan diri kepada Islam, mereka sudah bertobat. Fa in intahu fala 'udwana illa 'alal zalimin. Kalau mereka berhenti dari fitnah yang mereka lakukan itu, menyakiti umat Islam, maka tidak ada permusuhan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali bagi orang-orang yang zalim. Artinya orang-orang yang zalim, yang berkhianat, yang tidak mau berhenti dari fitnah yang mereka lakukan itu, maka mereka akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini musibah yang menimpa diri umat Islam, menimpa harta, diri, bahkan agama, akidah umat Islam. Ini maksud dengan musibah. Atau dalam ayat yang lain dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Takutlah kalian terhadap satu fitnah, di mana fitnah ini tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja di tengah-tengah kalian, tetapi juga akan menimpa orang-orang yang tidak berbuat zalim. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah maha dahsyat siksaan. Apa makna fitnah dalam ayat ini? Adalah musibah, bencana ketika maksiat, dosa telah merata atau tidak lagi dicegah, amar ma'ruf nahi munkar tidak lagi ditegakkan, maka Allah akan menurunkan azab, musibah di negeri tersebut tanpa melihat siapa yang berbuat zalim, siapa yang telah bermaksiat. Semuanya akan kena, baik yang bermaksiat, baik yang berdosa maupun yang tidak berdosa, baik yang zalim maupun tidak zalim, baik dia orang durhaka maupun dia orang saleh, semuanya akan terkena musibah. Ini makna dari fitnah. Kaum muslimin jamaah rahimahumullah wa azakumullah. Nah, fitnah syubhat itu maksudnya adalah fitnah kesesatan yang menimpa agama, menimpa keyakinan kita.
yang merusak pemahaman agama kita, merusak keyakinan kita, merusak ibadah kita, merusak akhlak dan muamalah kita. Ini fitnah syubhat. Kata-kata syubhat sudah tidak asing bagi kita. Syubhat adalah sesuatu yang sama. Syubhat sesuatu yang tidak jelas. Bayangkan sesuatu yang tidak jelas ini menimpa hati dan pikiran kita, maka seseorang akan berada dalam kebingungan. Dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ketika seseorang ditimpa fitnah syubhat ini, dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan ini bahaya. Disebutkan oleh para ulama, ketika seseorang dia tidak segera keluar dari fitnah ini, akan sampai pada titik di mana dia akan mengatakan yang salah itu benar, yang benar itu salah. Tidak cukup sampai di situ, naik kepada tingkatan yang lebih sesat dari itu, dia akan mengikuti yang salah dan akan meninggalkan yang benar. Naik ke tingkatan yang lebih tinggi dari itu kesesatannya. Apa bentuknya? Dia akan membela yang salah dan akan memusuhi yang benar. Na'udzubillah. Dan ini benar terjadi. Jadi orang-orang yang awalnya terkena fitnah syubhat ini, dia ragu, dia bingung, yang benar yang mana? Berapa banyaknya dari kita, Ustaz, saya bingung, yang benar yang mana? Itu sebenarnya sudah ada bibit-bibit syubhat. Kalau seseorang terjebak di dalam fitnah dan dia tidak tahu cara keluarnya, maka itu akan berlalu-lalu. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, benar akan terjadi. Dia akan mengatakan satu titik di mana dia akan mengatakan bahwa yang benar itu salah, yang salah itu benar. Dan dia akan ikuti yang salah itu. Dia akan tinggalkan yang benar. Kemudian dia akan memusuhi yang benar itu, dia akan membela yang salah itu. Alhamdulillah. Oleh karena itu, penting bagi kita mengetahui apa saja sebab-sebab yang membuat seseorang terjerumus kepada fitnah syubhat ini. Terutama sekali fitnah syubhat yang kita bicarakan. Yang pertama, di antaranya apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala adalah adanya niat yang tidak baik, ada niat yang tidak lurus atau niat jahat di dalam hati seseorang terhadap agama. Siapa mereka? Inilah yang disebut dengan zindiq atau orang-orang munafik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sepanjang zaman bahkan sampai hari kiamat, orang zindiq akan terus ada. Orang yang hatinya berpenyakit dan tidak senang dengan agama ini. Dia Islam, dia katakan dia muslim. Ini yang kita bicarakan tentang orang kafir. Saya tidak berbicara tentang orang kafir. Orang kafir nggak usah diomongin lagi. Kita bicara fitnah syubhat ini, artinya kita bicara tentang keluarga kita di dalam Islam ini. Nah, ada di antara keluarga kita ini yang zindiq, yang munafik. Dan disebutkan oleh para ulama, musuh Allah ini, musuh dalam selimut di dalam agama ini, sampai hari kiamat akan tetap ada. Jadi dari awal itu niatnya tidak baik, dia ingin merusak agama ini. Dia sengaja menuntut ilmu, dia sengaja pelajari agama untuk kemudian menyesatkan manusia. Oleh karena itu, di zaman Rasulullah SAW yang menebar fitnah kesesatan itu, yang ada di dalam Islam, yang orang-orang munafik, orang-orang zindiq. Zindiq itu artinya orang yang sangat dengki hatinya kepada Islam. Dia tidak senang dengan Islam, tapi dia menyatakan dirinya Islam.
Subhanallah, Maha Suci Allah. Jangan sampai ada sifat ini di dalam diri kita dan kita berlindung kepada Allah. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, fitnah syubhat ini menimpa diri seseorang disebabkan karena kurangnya ilmu, rusaknya pemahaman. Kurangnya ilmu dan rusaknya pemahaman. Dan inilah sebenarnya muara dari fitnah syubhat ini. Inilah sumbernya sebenarnya. Kaum muslimin jamaah rahimahumullah wa azakumullah. Dan memang kalau kita perhatikan, orang-orang yang tersesat di dalam agama ini rata-rata orang-orang yang tidak paham, rata-rata orang yang tidak belajar, rata-rata orang yang lemah ilmunya, pemahamannya. Karena mereka adalah orang yang paling gampang dipengaruhi. Coba kalau ketemu dengan orang-orang munafik, mereka bisa apa? Karena mereka tidak punya perisai. Perisai bagi kita sebagai seorang muslim ya ilmu. Nah ilmu nggak punya. Kita diomongin begini, ketika diomongin begini dan begitu, ikut saja. Subhanallah, Maha Suci Allah. Oleh karena itu di dalam Islam Rasulullah SAW mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Maksudnya memahami agama. Talabul ilm fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu maksudnya. Menuntut ilmu agama, memahami agama ini dengan benar, hukumnya wajib. Oleh karena itu kami mengingatkan kepada bapak-bapak, luangkan waktu untuk belajar. Jangan terlalu sibuk dengan dunia sehingga antum tidak sempat belajar. Setiap hari kerja dan tidak pernah belajar agama. Na'udzubillah min dzalik. Maka antum adalah objek yang paling berpotensi untuk dipengaruhi, untuk disesatkan. Karena sekali lagi, orang bodoh adalah orang yang paling rawan untuk disesatkan. Karena nggak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, mari kita tanamkan keyakinan dalam hati kita bahwa agama ini adalah yang paling utama untuk diperhatikan. Akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, muamalah kita lebih utama untuk diperhatikan dibandingkan dengan mencari ma'isyah, mencari kehidupan, mencari untuk kehidupan kita, sekedar makan dan minum. Agama ini jauh lebih penting untuk diperhatikan. Agama ini jauh lebih penting untuk diusahakan dibandingkan kebutuhan perut. Hanya kebutuhan fisik. Kaum muslimin jamaah rahimahullah wa azakumullah. Oleh karena itu, dari ilmu yang tidak ada atau pemahaman terhadap agama ini yang rendah, maka kesesatan itu sangat mudah hingga pada diri seseorang. Kaum muslimin jamaah rahimahullah wa azakumullah. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, di antara yang membuat seseorang terkena pada fitnah syubhat ini adalah terlalu mengedepankan wahyu atau mendahulukan akal ketimbang dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang terjadi kalangan liberal, dia muslim tapi liberal. Ini aneh. Kalau Islam tidak ada liberal, dan tidak pantas kata-kata liberal itu disandingkan dengan Islam. Islam tidak liberal. Liberal artinya bebas. Islam tidak bebas. Islam terikat dengan aturan.
Baik itu masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah, kita terikat dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada liberal di situ. Maka kelompok liberal ini kelompok sesat di dalam Islam. Mereka tidak memakai Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama. Kecuali nanti kalau Al-Quran dan hadis ini sejalan dengan hawa nafsu mereka, baru mereka pakai. Kalau Al-Quran dan hadis tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, tidak cocok dengan akal pikiran mereka, maka Al-Quran dan hadis dicampakkan ke tong sampah, kemudian mereka memakai akal dan pikiran mereka. Ini orang-orang liberal. Dan ini di antara yang paling berbahaya saat ini. Ialah kasus-kasus yang terjadi, termasuk yang sangat viral hari ini, itu adalah korban dari liberalisme. Mereka ingin mencampur adukan ajaran Islam dengan ajaran Yahudi, dengan ajaran yang lain. Tidak bisa. Ini agama apa? Ya Islam ya Islam. Tidak bisa dicampur adukan dengan ajaran yang lain. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah wa a'azzakumullah. Kemudian kita tambahkan juga kata beliau rahimahullah ta'ala, di antara orang-orang yang terkena akan virus syubhat ini adalah orang-orang yang fanatik dan taklid. Fanatik buta dan fanatik buta dan taklid buta. Hati-hati bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali yang fanatik ini yang apa? Yang berkelompok-kelompok. Yang fanatik kepada kelompoknya, fanatik kepada mazhabnya, fanatik kepada organisasinya. Ada juga fanatik kepada adat tradisinya. Hati-hati. Dan kalau orang sudah fanatik itu biasanya bukan agama yang dia bela. Yang dia bela yang dia bela kelompoknya, dia bela organisasi, yang dia bela mazhabnya. Bukan agama yang dia bela. Yang dia bela tradisinya, bukan agama yang dia bela. Kalau bertentangan dengan apa yang dia fanatiki dari agama, ini bukan agama yang dia bela, bukan. Tapi yang dia bela adalah apa yang dia fanatiki. Alhamdulillah. Dan ini bagian dari penyimpangan dan kesesatan di dalam Islam. Kita tidak boleh fanatik kecuali hanya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran dan Sunnah Nabi maksum, tidak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya. Selain dari Al-Quran dan Sunnah tidak maksum. Bagaimana kita akan fanatik? Oleh karena itu Al-Quran sinyalir. Al-Quran surah Al-Baqarah 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, apabila dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang telah diturunkan oleh Allah, maksudnya Al-Quran, ikutlah apa yang telah diturunkan oleh Allah, Al-Quran, agama yang telah diturunkan oleh Allah. Apa jawab mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Tidak, kami lebih senang mengikuti ajaran nenek moyang kami. Ini di awal-awal Islam. Nah, sekarang kalau terjadi di dalam Islam yang seperti ini, dibacakan ayat Allah, dibacakan hadis Nabi, kita justru ngotot mengikuti ajaran nenek moyang kita, ngotot dengan tradisi kita, ngotot dengan organisasi kita, padahal Al-Quran dan hadis sudah memerintahkan sesuatu kepada kita, tapi kita masih ngotot juga dengan ini. Ini tidak benar. Walau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Sekalipun bapak nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak pernah mendapat petunjuk. Kaum muslimin jamaah rahimahullah wa a'azzakumullah. Ini di antara yang bisa kita sampaikan penyebab
terkenanya seseorang atau terkena virus syubhat bagi seseorang yang disebutkan oleh Imam Muqayyim rahimahullah ta'ala. Dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita tidak terkena atau tidak terlibat di dalam fitnah syubhat yang terjadi di tengah-tengah kita. Fa'tabir ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala an-nabi alaihi salatu wassalam tu'radu al-fitan 'ala al-qulubi كحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. Rasulullah SAW bersabda, fitnah itu selalu menggerogoti hati manusia. Fitnah itu mengerogoti hati manusia sedikit demi sedikit. Pak obahnya seperti anyaman tikar yang masuk sedikit demi sedikit dalam hati manusia. Maka hati manusia yang menyerap fitnah yang datang, tidak menyeleksi, tidak antisipasi dari fitnah-fitnah yang datang, maka fitnah ini akan membuat noda hitam di dalam hati seseorang, dan itu akan terus bertambah. Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi SAW mengingatkan, noda hitam itu kalau dia tidak berusaha untuk membersihkannya, maka dia akan terus bertambah sehingga hatinya akan hitam, dipenuhi dengan noda. Tetapi fa'ayu qalbin wa ayu qalbin, kata Nabi SAW, kalau hati ini mengingkari, inilah yang disebut dengan hati orang-orang yang berilmu. Kalau hati itu mengingkari fitnah yang datang, maka hati ini akan terus bersih dan bening, kata Nabi SAW. Inilah yang kita inginkan. Oleh karena itu, kaum muslimin jamaah rahimahumullah wa azakumullah, sebenarnya kata kunci untuk keluar dan untuk selamat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, dari fitnah syubhat ini, maka kita harus membekali diri kita dengan ilmu. Karena muara dari semua yang kita sebutkan tadi itu adalah kebodohan, tidak paham, tidak mengerti dengan agama. Inilah yang membuat kita terjerumus ke dalam fitnah syubhat. Oleh karena itu, mari kita pelajari agama ini, sempatkan diri kita untuk belajar, luangkan waktu untuk belajar, sehingga demikian insya Allah akan berikan kita ilmu. Dengan ilmu ini Allah akan menjaga diri kita, ini akan menjadi perisai bagi diri kita sehingga kita diselamatkan oleh Allah dari fitnah syubhat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الصلاة